Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Livia Zahra dengan NPM 2517051027. Di sini saya dari kelas A dan di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 11 matkul statistika dengan materi asumsi dan pengujian model regresi linear berganda. Jadi, asumsi regresi linear berganda merupakan salah satu metode analisis statistik inferensial yang digunakan untuk memodelkan hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel dependen, x1, x2, sampai dengan xn. Model ini berusaha mengestimasi besarnya perubahan pada variabel dependen akibat perubahan pada satu atau lebih dari variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Secara umum, model regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 sampai dengan plus BNXN plus E. Dalam penggunaannya, regresi linear berganda tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menjelaskan hubungan dan kekuatan pengaruh antar variabel. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil yang diamati serta sejauh mana kontribusi keseluruhan model terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regresi linear berganda mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan model untuk melakukan prediksi yang akurat dan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara rasional. Agar model regresi dapat memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi ini dikenal sebagai asumsi klasik regresi linear berganda yang berfungsi memastikan bahwa proses estimasi koefisien dilakukan secara tidak bias, efisien, dan konsisten. Asumsi tersebut meliputi: yang pertama ada uji normalitas residual. Itu merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Residual adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi, yang dapat dihitung dengan rumus berikut. EI sama dengan YI min Y prediksi I. Jadi, EI itu sendiri itu adalah residual atau kesalahan pengamatan ke I. Y itu adalah nilai aktual, nilai data sebenarnya dari variabel dependen, dan Y prediksi I itu adalah nilai yang diprediksi oleh model regresi. Distribusi berarti data residual menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata atau mean 0. Membentuk pola seperti lonceng. Dalam konteks regresi linear, asumsi bahwa residual berdistribusi normal sangat penting agar pengujian signifikan parameter uji T dan uji F menghasilkan keputusan yang valid. Apabila data residual tidak berdistribusi normal, hasil perhitungan model regresi memang masih bisa memberikan nilai rata-rata yang benar, tetapi hasilnya menjadi kurang efisien dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya saat dilakukan pengujian. Karena itu, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi salah satu syarat penting dalam metode Ordinary Least Square atau OLS, yaitu bahwa data residual harus berdistribusi normal agar hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat dan meyakinkan. Jika dari hasil pengujian, baik grafis maupun statistik, Anda menyimpulkan bahwa HA diterima, P-value kurang dari sama dengan 0,05, yang berarti residual tidak berdistribusi tidak normal. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu dengan melakukan uji non-parametrik. Terdapat dua pendekatan utama dalam melakukan uji normalitas residual. Yang pertama, pendekatan statistik formal. Metode ini menggunakan uji statistik yang menghasilkan nilai P-value untuk dasar pengambilan keputusan. Beberapa metode yang umum digunakan adalah uji Anderson, uji Shapiro, uji Kolmogorov. Uji Anderson ini sendiri itu adalah kurang dari N
kurang dari 100. Uji Shapiro itu adalah N kurang dari sama dengan 50. Sedangkan uji Kolmogorov itu N lebih dari sama dengan 50. Di sini ada hipotesis 0 atau H0-nya itu sama dengan menyatakan residual berdistribusi normal, artinya sebaran nilai kesalahan prediksi mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian konstan. Jika hipotesis diterima, maka asumsi normalitas terpenuhi dan hasil uji T maupun uji F dapat dianggap valid. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA itu menyatakan residual tidak berdistribusi normal. Artinya distribusi residual menyimpang dari distribusi normal. Misalnya melenceng ke kiri atau ke kanan, terlalu keruncing, atau terlalu datar. Jika H diterima, maka asumsi normalitas dilanggar dan hasil uji signifikan bisa menjadi tidak reliable. Kriteria pengambilan keputusan. Jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima, artinya data tidak berdistribusi normal. Jika sebaran data atau titik merah mengikuti garis linear atau berada di sekitar garis linear, maka data normal. Yang kedua itu adalah pendekatan grafis. Pendekatan ini bersifat subjektif namun sangat penting karena melengkapi uji formal. Uji statistik seperti Shapiro-Wilk sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Pada sampel besar, N lebih dari 200, menyimpang kecil saja dari normalitas akan menghasilkan p-value yang signifikan atau menolak H0. Meskipun secara praktis residual tersebut cukup normal, metode grafis membantu Anda melihat seberapa parah penyimpangan tersebut. A. Histogram dari residual. Metode ini memplot frekuensi, seberapa sering muncul dari nilai-nilai residual dalam interval tertentu. Jika normal H0 diterima, plot akan menunjukkan bentuk simetris seperti lonceng. Puncak histogram akan berada di tengah, sekitar nilai residual 0. Jika tidak normal atau HA diterima, plot akan terlihat miring atau menceng ke kiri atau ke kanan, terlalu datar, terlalu runcing, atau bahkan memiliki lebih dari satu puncak, atau bimodal. Yang B itu normal p-plot atau probability plot, yaitu plot ini membandingkan distribusi kumulatif dari residual Anda dengan distribusi kumulatif normal teoritis. Jika normal atau H0 diterima, titik-titik data akan menyebar dan mengikuti garis lurus diagonal dengan rapat. Jika tidak normal, HA diterima, titik-titik data akan menyimpang secara sistematis dari garis diagonal. Bentuk S menunjukkan data lebih runcing atau leptokurtik atau lebih datar pleikurtik. Bentuk C atau busur atau ARC menunjukkan data yang menceng atau skewed. Yang C, box plot atau box and whisker plot itu meskipun sering digunakan untuk mendeteksi outlier, box plot juga berguna untuk melihat kesimetrisan data. Jika normal H0 atau H0 diterima, garis median akan berada kira-kira di tengah antara Q1 dan Q3. Panjang kumis di atas dan di bawah kotak akan relatif sama. Jika tidak normal atau HA diterima, median akan bergeser ke salah satu sisi kotak. Panjang kumis tidak seimbang. Plot ini juga sangat efektif mengidentifikasi outliers atau data yang ditandai sebagai titik atau bintang jauh di luar kumis yang seringkali menjadi penyebab utama data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Itu adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada hubungan yang kuat
antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen saling berkorelasi tinggi, sehingga sulit untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara terpisah terhadap variabel dependen. Dalam model regresi yang baik, variabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang kuat atau sama lain, karena hasil estimasi koefisien regresi dapat menjadi tidak stabil, sehingga sulit untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara akurat. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF pada hasil regresi. Nilai VIF menunjukkan seberapa besar peningkatan variance koefisien regresi akibat adanya korelasi antara variabel bebas. Semakin besar nilai VIF, semakin tinggi juga tingkat multikolinearitasnya. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus berikut. VIF-I sama dengan 1 per 1 kurang R kuadrat. VIF itu di sini itu adalah variance inflation factor untuk variabel ke I. RI kuadrat itu adalah koefisien determinasi hasil regresi antara variabel independen ke I dan variabel independen lainnya. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 atau H0 tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan dalam model. Artinya, setiap variabel bebas bersifat independen atau tidak saling berkorelasi secara kuat. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau HA terdapat multikolinearitas antara variabel independen dan dalam model. Artinya, satu atau lebih variabel bebas memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Kriteria pengambilan keputusan itu jika VIF kurang dari 10, maka H0 diterima, artinya tidak terjadi multikolinearitas atau asumsi terpenuhi. Jika VIF lebih dari sama dengan 10, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya terjadi multikolinearitas atau asumsi tidak terpenuhi. Jika tidak terdapat multikolinearitas, maka model regresi dapat dianggap memenuhi salah satu syarat penting metode ordinary least squares atau OLS, yaitu antar variabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat. Hal ini penting agar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait dapat diestimasi secara lebih akurat, efisien, dan dapat dipercaya. Namun tidak terjadi multikolinearitas, maka perlu dilakukan perbaikan model, seperti menghapus salah satu variabel bebas yang memiliki korelasi tinggi, menggabungkan beberapa variabel bebas menjadi satu indeks COMSIT atau rata-rata gabungan, dilakukan dengan cara mengubah data mentah masing-masing variabel ke dalam bentuk standar atau Z-score. Kemudian menjumlahkan seluruh nilai Z tersebut dan membaginya dengan jumlah variabel yang digabungkan, atau menggunakan teknik regresi alternatif sebagai Ridge regression atau principal component regression. Selanjutnya ada autokorelasi. Uji autokorelasi itu adalah kondisi di mana nilai-nilai residual selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam model regresi saling berkorelasi antar waktu atau urutan pengamatannya. Autokorelasi seringkali terjadi dalam data deret waktu atau time series. Model regresi yang baik harus lolos uji autokorelasi, dan salah satu metode yang umum digunakan adalah uji Durbin-Waston. Hipotesisnya, H0 itu adalah tidak terdapat korelasi, artinya residual dari suatu observasi independen tidak berhubungan dengan residual dari observasi sebelumnya. Untuk HA, terdapat autokorelasi, yang artinya residual saling berhubungan antar waktu. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai DL dan DU yang diambil dari tabel acuan Durbin-Waston. Jika nilai-nilai Durbin-Waston lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, terdapat autokorelasi. Jika nilai Durbin-Waston di antara DU dan 4 DU, 4 min DU, tidak ada autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. Jika nilai Durbin-Waston di antara DL dan DU atau antara
4 min DU dan 4 min DL, tidak ada keputusan. Selanjutnya ada uji signifikansi, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu uji T, itu adalah uji T atau yang biasa dikenal dengan uji parsial merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai variabel dependen atau hanya kebetulan semata. Secara teoritis, dalam suatu model regresi linear berganda, masing-masing variabel independen memiliki koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Namun, agar pengaruh tersebut dapat dikatakan signifikan secara statistik, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T. Oke, lanjut. Untuk hipotesisnya itu H0, koefisien regresi sama dengan 0, BI sama dengan 0, artinya variabel XI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Untuk H-nya, koefisien regresi tidak sama dengan 0, BI tidak sama dengan 0, artinya variabel XI memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Kriteria keputusannya, jika N nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Uji F. Selanjutnya ada uji F. Uji F atau disebut juga uji simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika kata lain, uji ini digunakan untuk melihat apakah model regresi yang sudah dibuat sudah baik dan dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan pada variabel terikat secara keseluruhan. Berbeda dengan uji T yang menguji pengaruh parsial, uji F melihat pengaruh kolektif dari seluruh variabel independen dalam model. Hipotesisnya, H0, koefisien regresi sama dengan 0, BI sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh secara bersamaan antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. HA-nya, jika HA, koefisien regresi tidak sama dengan 0, artinya ada paling tidak satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria keputusannya, jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh simultan yang signifikan. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.